Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkawati dari Pendidikan Biologi semester 6. Nah, kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah micro teaching, yaitu bertindak sebagai seorang guru. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, oke, adik-adik, sebelum kita lanjut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu konsep dari pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri. Jadi, konsep yang pertama itu ada pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, pertumbuhan itu adalah proses pertambahan ukuran jumlah sel ataupun volume, sehingga tumbuhan yang awalnya hanya 5 cm menjadi 10 cm. Nah, itu namanya proses pertumbuhan. Sedangkan yang kedua itu ada perkembangan. Perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan. Nah, adik-adik sudah pasti pernah lihat kan pohon yang sudah berbuah. Nah, pohon atau tumbuhan yang sudah berbuah itu menandakan bahwa tumbuhan tersebut sudah matang atau sudah mampu bereproduksi. Nah, sebelum kita masuk ke buah, kita perlu mengetahui terlebih dahulu proses perkecambahan. Nah, perkecambahan itu dimulai dari biji. Nah, perkecambahan ini disinilah proses pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang kita akan bahas terlebih dahulu mengenai perkecambahan. Jadi, perkecambahan itu adalah peristiwa tumbuhnya embrio di dalam biji menjadi tanaman baru. Nah, jadi pada tumbuhan ini berkecambah, biji tersebut akan menyerap air ke dalam sel. Nah, proses ini disebut juga dengan proses imbibisi. Nah, setelah air masuk ke dalam sel, air itu akan membuat hormon giberelin menjadi aktif. Nah, hormon giberelin ini akan menjadi aktif, lalu akan mengaktifkan enzim-enzim yang ada di dalamnya, seperti protease, lipase, serta amilase. Lalu, setelah enzim-enzim ini aktif, enzim tersebut akan memecah cadangan makanan. Nah, cadangan makanan yang ada pada biji ini kemudian akan membentuk yang namanya energi. Nah, energi ini akan membuat biji ini jadi berkecambah. Nah, adik-adik mungkin sudah paham sampai di sini. Selanjutnya itu ada tipe-tipe perkecambahan. Tipe-tipe perkecambahan itu sendiri terbagi menjadi dua. Nah, tipe pertama disebut perkecambahan epigel. Nah, perkecambahan epigel ini adalah saat pertumbuhan kecambah itu kotiledonnya muncul di atas tanah seperti kacang tanah dan kacang hijau. Nah, yang perkecambahan yang kedua itu namanya perkecambahan hipogel. Jadi perkecambahan hipogel ini pada saat tumbuh kotiledonnya akan tetap berada di dalam tanah. Contohnya itu seperti kacang kapri atau jagung. Nah, selanjutnya itu ada proses pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini sendiri terbagi menjadi dua bagian, dua macam. Yang pertama itu ada pertumbuhan primer. Jadi, pertumbuhan primer ini adalah pertumbuhan batang atau akar yang menjadi panjang ataupun tinggi. Nah, ini disebabkan oleh aktivitas jaringan meristem atau meristem apikal. Jaringan meristem ini selalu membelah yang letaknya pada ujung akar dan pada ujung batang. Nah, pertumbuhan yang kedua itu adalah pertumbuhan sekunder. Nah, jadi pertumbuhan sekunder ini adalah pertumbuhan akar dan batang menjadi lebar dan besar.
Ini disebabkan oleh kambium. Jadi, pada batang itu terdapat jaringan xilem dan flum. Kambium pada batang itu akan membelah dan membentuk yang namanya xilem sekunder dan flum sekunder. Kemudian, hasil pembelahannya ini nantinya akan menjadi lingkaran tahunan. Nah, itulah yang disebut dengan kambium. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu faktor luar dan faktor dalam. Nah, faktor luar ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu genetik dan hormon. Sedangkan faktor dari luar yaitu lingkungan. Nah, lingkungan ini juga terbagi menjadi dua, yaitu seperti air, cahaya, suhu, angin, dan lain-lain lagi. Mungkin itu saja yang sempat saya bahas pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.